Nabila Zazira, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Syamsurijal, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan 3 teori tentang kehidupan. Yang pertama yaitu teori evolusi Darwin, yang kedua teori evolusi Lamarck, dan yang ketiga teori asal-usul kehidupan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi-materinya, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan biografi dari penggagas teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu biografi penggagas evolusi Darwin. Charles Robert Darwin merupakan penggagas teori evolusi yang namanya kian melambung atas idenya yang mengungkapkan manusia berasal dari primata alias kera. Di balik pemikirannya yang kontroversial, pria kelahiran Inggris 12 Desember 1809 ini memiliki sisi yang lembut. Dalam sebuah surat yang ditemukan dan dituliskan oleh Darwin, ia mengungkapkan sisi emosi dan kepribadiannya terhadap orang-orang terdekatnya. Salah satunya ialah ahli botani Sir Joseph Hooker serta seputar kematian anak mertuanya Amy Darwin. Tidak hanya menulis satu surat, Darwin juga menulis surat lainnya yang menceritakan perasaannya pada teori evolusi. Surat yang ditulis Darwin ini kabarnya akan dirilis oleh Cambridge University's Darwin Correspondence Project. Wikipedia menerangkan Charles Robert Darwin meninggal di Downey, Kent, Inggris pada 19 April 1882. Ia merupakan naturalis Inggris yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern. Kemudian yang kedua yaitu biografi Lamarck. Sebelum beranjak ke dalam teori beliau, mari kita kupas sedikit tentang biografi dari ilmuwan yang bernama lengkap Jean-Baptiste de Lamarck. Lahir di Byzantine, Picardy, 1 Agustus 1744 dan meninggal di Paris 18 Desember 1829 pada usia 85 tahun. Adalah biologiwan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Teori evolusi yang pertama yaitu teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dari semua teori yang kita ketahui yang ada di dunia ini, mungkin teorinya Charles Darwin yang paling kita kenal dan yang paling kita tahu. Karena teori ini sangatlah fenomenal adanya. Karena dalam teori Darwin tersebut menyangkut tentang peradaban manusia. Jauh sebelum adanya teori Darwin, manusia pada zaman dahulu selalu ingin tahu dari mana asal manusia. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup yang memerlukan waktu yang sangat lama atau waktu yang sangat panjang. Dalam teori evolusi yang dikaji oleh Darwin, menyuguhkan 2 versi pokok bahasan, yaitu makhluk hidup atau spesies yang ada pada saat ini berasal dari makhluk hidup atau spesies yang ada pada zaman jauh sebelum atau adanya spesies yang sekarang ini. Teori pokok selanjutnya adalah teori evolusi tentang seleksi alam. Teori evolusi yang Charles Darwin kemukakan memang sangatlah menarik untuk kita kaji. Selain teori ini memiliki 2 pokok bahasan, teori ini juga memiliki macam-macam tanggapan atas apa yang telah ia kemukakan. Salah satu yang memiliki banyak tanggapan adalah tentang makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelum makhluk hidup yang sekarang ini ada. Darwin mengatakan kita harus mengakui kebenaran tentang dalil-dalil berikut ini. Gradasi-gradasi dalam kesempurnaan suatu organ atau insting yang bisa kita pikirkan sekarang ini ada atau bisa saja sudah ada. Masing-masing menurut jenisnya, yakni bahwa semua organ dan insting bisa bervariasi biarpun hanya sedikit tingkatnya, dan akhirnya bahwa terdapat sebuah perjuangan untuk bisa eksis dengan menjaga setiap deviasi struktur atau insting yang sekiranya penting dan menguntungkan. Dengan fakta kebenaran ini, maka teori keturunan dengan modifikasi melalui seleksi alam harus diterima.
Darwin memandang adanya kesatuan dalam kehidupan, di mana semua organisme berkerabat melalui garis keturunan dari prototipe yang tidak diketahui, yang hidup pada zaman dahulu kala. Ketika turunan organisme itu berpencar ke berbagai habitat yang berada selama jutaan tahun, organisme itu mengakumulasi modifikasi atau adaptasi yang beraneka ragam, yang membuat mereka menjadi cocok dengan satu cara hidup tertentu. Dan yang kedua yaitu teori evolusi menurut Lamarck. Teori evolusi menurut Lamarck berisi dua gagasan utama. Yang pertama yaitu gagasan use and disuse, dan yang kedua yaitu sifat atau ciri-ciri dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Gagasan use and disuse digunakan dan tidak digunakan. Bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi makin lama akan menghilang. Bagian tubuh yang telah mengalami perubahan dan sudah sesuai dengan lingkungannya dikatakan bagian yang telah beradaptasi pada lingkungan. Bagian yang telah beradaptasi tersebut memiliki ciri atau karakter yang berbeda dengan aslinya. Bagian ini dinamakan ciri atau karakter atau sifat perolehan. Sifat perolehan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Demikianlah seterusnya, sehingga suatu saat nanti muncul makhluk hidup yang lebih maju daripada moyangnya. Yang kedua, sifat atau ciri-ciri dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Contoh teori ini adalah evolusi pada jerapah berleher panjang. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah sebenarnya berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek menjulurkan lehernya untuk mencapai makanannya pada daun-daun cabang pohon yang tinggi. Oleh karena itu, leher jerapah menjadi panjang. Sifat leher jerapah yang panjang tersebut akan diwariskan pada keturunannya. Dengan demikian, semua jerapah berleher panjang. Kelebihan dan kelemahan teori Lamarck antara lain, yang pertama, kelebihannya dulu, yaitu Lamarck mengemukakan ide dasar bahwa ada hubungan antara evolusi dengan lingkungan. Lamarck orang yang pertama mengemukakan teori evolusi organik. Lamarck yang pertama mengarahkan perhatian manusia tentang hubungan genetik dengan lingkungan. Kelemahan teori Lamarck yaitu tidak dapat menemukan bukti empiris yang mendukung hukum use and disuse. Anonim 2017, materi perkuliahan mata kuliah evolusi seleksi alam. Tiga yaitu penjelasan mengenai teori asal-usul kehidupan. Bagaimana kita bisa lahir? Oke, ganti pertanyaannya. Bagaimana makhluk hidup bisa ada di dunia ini? Sebagian dari kamu mungkin akan berpikir bagaimana teori Big Bang, teori evolusi, atau kalau sudah mentok banget akan menjawab dari sananya sambil garuk-garuk kepala. Nah, di dalam ilmu biologi ternyata ada namanya teori asal-usul kehidupan. Ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Seperti apa teorinya? Mari simak penjelasannya. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Kita mulai dari teori yang tertua, yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Aneh kan? Tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah? Aku lahir dari mana? Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau, seperti Aristoteles pada selang waktu
384 sampai 322 sebelum Masehi, yang kemudian Antoni aan Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Antoni memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk redik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Supaya lebih jelas, kita bahas saja ya pengamatan dari masing-masing ilmuwan ini. Yang pertama yaitu percobaan Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples. Toples tanpa penutup terbuka dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva dari daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dilakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging, tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Kemudian yang kedua yaitu percobaan Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi, Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu rebusan daging di 2 tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah yang satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa? Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Kemudian yang ketiga yaitu percobaan Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa? Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih. Tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama yaitu omne vivum ex ovo, semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, omne vivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, sekian dulu ya penjelasan saya mengenai teori asal-usul kehidupan, mulai dari 2 teori dasar, biogenesis, abiogenesis, serta percobaan